Ilsa jelaskan sejujurnya kalau followers Ilsa segini, YouTube Ilsa segini, untuk TikTok segini. Jadi mereka tetap berani mau endorse. Dan bahkan bayarannya pun terbilang cukup wow. Cukup wow lah. Sulitnya kita harus mempromosikan produk yang belum endorse kita. Takutnya kalau kita salah sebut nanti produknya itu marah karena kita kan nggak tahu briefingnya apa kayak gitu. Modal cantik doang. Terus dia bilang kalau Ilsa tuh baru followersnya baru dikit, subscribernya baru dikit, sombongnya minta ampun kayak gitu. Jadi langsung aja ke rumah gitu, dipantau langsung sama beliau. Ya begitu. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Abikal Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini ya. Saya Abikal Mana. Saya Devera Ilsa Septia. Kami YouTuber Kerinci. Ilsa. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Dengar-dengar lagi banyak endorse nih sekarang. Alhamdulillah juga berarti bener ya. Lagi sibuk apa aja sekarang Ilsa? Sibuk ada project dengan Kerinci People, dengan YouTube sendiri. Dengan YouTube sendiri, Kerinci People dan lain-lain sebagainya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Saya tuh dari kemarin kan Ilsa sering banget diundang sama ada Preman Balai, Abikal Mana, kemudian Kerinci People. Siapa lagi yang pernah Jalur Kiri. Banyak banget kreator-kreator daerah kita ya, Kerinci ini kan luas. Tapi saya rasa kenapa kok Ilsa tuh kalau diajak collab itu nggak sulit kayak gitu, mau aja gitu. Padahal cewek-cewek cantik di luar sana kan banyak tuh. Saya pun merasakan sendiri sebagai konten kreator, budak konten lah istilahnya kan. Konten kreator saya gak begitu kreatif, agak jahat, agak belum pantas sih rasanya dibilang konten kreator. Lebih tepatnya itu pengabdi konten lah gitu kan, bikin konten, bikin video. Saya sering ngajak cewek-cewek yang katakanlah cantik, segan ngajaknya, udah kita segan ngajak collab, terus pas ngajak nggak mau, sibuk inilah sibuk itulah. Oh bang nanti ya besok ya ujung-ujungnya kita sendiri yang bosan. Mungkin triknya mereka bilang tunda akhirnya nggak jadi. Nah Ilsa kenapa sih kok gampang sekali gitu diajak collab gitu? Karena Ilsa kan memang hobinya di per-YouTubean, ingin banyak dikenal orang juga. Bisa dibilang kayak gitu. Misalkan kalau kita kan tampil di channel ini, berarti orang ini bakalan kenal kita sama kita. Kalau kita collab sama yang ini lagi, orang lain kan otomatis kenal juga sama kita. Iya, dari channel-channelnya secara tidak langsung Ilsa mempromosikan diri dari orang lain. Gitu. Dari orang lain. Terus selama ini Ilsa tuh dibayar apa gimana sih? Oh itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Iya, tapi endorse masuk terus gitu. Alhamdulillah. Nah itulah dia lancar. Mungkin ya. Mungkin dari Ilsa itu baik dan tidak sombong, ya kan. Jadi terus sama orang tua nggak masalah. Kadang nggak boleh. Kadang iya. Kadang iya, kadang tidak ya. Tergantung kesibukan. Kalau lagi sibuk di rumah berarti nggak bisa gitu. Bisa. Intinya jangan kuliah tuh jangan terlantar. Iya. Itu guys. Jadi teman-teman kalau nggak masalah sih kalau mau ngajak Ilsa collab. Yang penting izin ke rumah atau apa dijemput baik-baik gitu kan. Iya. Jelas-jelas tempatnya harus di Pulau Tengah. Iya, harus di Pulau Tengah, nggak boleh luar dari itu. Iya, kalau saya harus di rumah, guys. Ya, maksudnya biar kalau ngajak keluar itu kayak ngajak main gitu. Ngajak main anak orang kan nggak enak. Gitu. Kalau saya sih nggak enak. Jadi langsung aja ke rumah gitu. Dipantau langsung sama beliau. Ya, begitu. Oke. Nah, berbicara soal
hasilnya ternyata Ilsa kan lebih banyak dikenal orang dan akhirnya endorse masuk, iya kan? Endorse bisa masuk. Nah, kemarin Ilsa sempat bilang sama abang kan, ketika di endorse Ilsa jelaskan, follower saya segini loh kalau di Instagram, TikToknya segini loh, YouTube-nya segini, viewernya segini, maksudnya segini itu maksudnya nggak begitu rame gitu Iya, nggak kan. begitu rame. Nah, kenapa si orang yang mau ngendorse Ilsa tuh tetap aja mau ngendorse Ilsa tuh? Kenapa kira-kira? Mungkin karena feedback dari YouTube itu bagus, karena Ilsa kan sempat bikin video YouTube tentang skincare. Mungkin mereka mengira itu endorse. Mm-mm. Soalnya feedbacknya juga bagus, jadi mungkin mereka berani untuk endorse Ilsa gitu. Mm-mm. Tapi Ilsa udah jelaskan kepada orang yang endorsement itu tadi, apa sih istilahnya tuh? Orang yang tukang endorse udah bilang itu bukan endorse kak, itu bukan itu udah. Enggak, mereka nggak nanya gitu. Mereka nggak nanya itu. Langsung kontak Ilsa, mereka bilang, Kak, kami dari produk yang lumayan besar, produk itu lumayan terkenal kan. Ilsa takutnya itu Lagi penipuan. viral-viralnya Ya, sekarang lagi gitu ya. viral-viralnya. Terus dia menawarkan endorse sama Ilsa. Terus Ilsa kan masih ragu, terus mencari-cari tahu apakah ini beneran atau tidak. Ternyata benar. Akhirnya Ilsa jelaskan sejujur-sejujurnya kalau followers Ilsa segini, YouTube Ilsa segini, untuk TikTok segini. Jadi mereka tetap berani mau endorse. Iya. Dan bahkan bayarannya pun terbilang cukup wow. Cukup wow Cukup ya. wow lah. Terus dikasih produknya juga Ya, gitu dikasih kan. produknya juga. Itu guys. Nah, setelah di deal nih, oke, saya terima gitu. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya kan mereka memberikan briefing kepada kita agar kita nggak salah Via telepon, chat atau apa? via chat. Chat. Oh. Kan nanti dikirim filenya tentang briefingnya itu kayak gimana agar nggak keluar dari konteks tentang produk tersebut. Oh. Nah, akhirnya Ilsa kan disuruh ngapalin itu briefingnya. Jadi Ilsa hafalin dan bikin videonya, dan videonya itu pun terjadwal. Mereka yang menentukan jadwalnya. Kapan tayangnya? Gitu. Oh, gitu. Bahkan sebelum tayang pun mereka meminta kita untuk bikin draftnya. Sebelum ibaratnya itu sebelum diupload mereka pantau dulu. Apabila ada kesalahan mereka menyuruh kita untuk mengulang take videonya. Terus sudah dipantau? Sudah. Terus yang baru diterima itu untuk Instagram, untuk YouTube belum diterima. Udah dikirim untuk YouTube, udah dikirim. Udah dikirim. Di tapi Instagram udah oke. Udah oke, tinggal tunggu jadwal uploadnya aja. Nah, kalau untuk di YouTube ini belum dipantau, tapi sudah dikirim. Sudah dikirim, tapi belum ada jawaban. Dari. Oh gitu. Nah, jadi dari awal-awal dulu tuh nggak pernah ketika bikin ini video-video YouTube, Instagram atau TikTok, itu udah tahu kalau di sana bisa dapat duit dari apa gitu, udah tahu belum? Belum. Soalnya kemarin kan Ilsa bikin YouTube itu bukan untuk bukan buat cari duit lah ya. Ya, bukan buat cari duit lah guys. Untuk seru-seruan, karena Ilsa kan hobi ngedit. Pertama itu Ilsa hobi ngedit, jadi Ilsa bikin video tutorial edit untuk ya buat seru-seruan lah, untuk sharing-sharing. Dan sekarang nggak nyangka dari berawal dari iseng-iseng tahu tentang sosial media, akhirnya sekarang udah bisa menghasilkan dari sini. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah feedbacknya. Jadi kita nggak selalu bikin video berharap ada duitnya. Ya kita bikin aja gitu kan. Nah, setelah ini Ilsa bakal lanjut bikin terus yang kira-kira bakal menarik endorsement atau gimana gitu rencananya kayak gitu guys. rencananya iyalah kan kita sudah kayak gimana lah, paham lah. Iya udah paham ya, teman-teman paham. Paham. Kalau gak paham silakan komentar di bawah. Nah, itulah pelajaran dari Ilsa ya. Dari saya pribadi jujur jarang sih dapat endorse dari YouTube, karena memang YouTube saya itu isinya random. Lagian muka saya nggak menjual guys. Konten saya juga
amburadul gitu kan. Tapi setidaknya saya nggak bikin konten yang macam-macam gitu. Tapi Ilsa lebih ke ini ya, kontennya beauty blogger. Ya mungkin akan dialihkan ke beauty blogger karena kemarin kan random juga. Iya, beauty blogger itu sulit nggak sih? Sulitnya kita harus mempromosikan produk yang belum endorse kita. Takutnya kalau kita salah sebut nanti produknya itu marah karena kita kan nggak tahu briefingnya apa kayak gitu. Lagian kan memang belum di endorse. Iya kan belum di endorse. Tapi takutnya kita dilaporkan gara-gara atau kita salah ngomong nih. Takutnya kita itu dilaporkan menjelek-jelekan produk tersebut. Iya, nanti kan gampang tinggal bikin klarifikasi selesai. Lagian kan mereka ketika dibahas baik atau buruknya, jujur atau tidaknya seorang reviewer, beauty vlogger itu, setidaknya orang akan ngebahas produk itu. Orang bakal ribut, itu salah satu trik marketing mereka bisa jadi. Ya, secara tidak langsung kan yang kemarin yang viral yang banyak ditonton di channelnya Ilsa, secara tidak langsung orang kan tahu tentang produk itu. Iya. Nah, nanti ketika ada lagi endorsement, tiba-tiba tim mereka bikin keributan di komentar gitu kan, nggak tahu kita kan. Tapi bagus lah untuk strategi promosinya, ya apa sih istilahnya? Pokoknya itulah, ngerti ya? Intinya teknik marketing. Teknik marketing. Oke. Ilsa gadis desa asal dari Pulau Tengah, Kerinci. Kita itu di kabupaten. Desa kita itu kalau di desa ini namanya juga desa, nggak ada mall-mall gitu, nggak ada. Kebetulan untung aja ada internet, akhirnya kita bisa berkreasi, bikin apa. Semua orang sekarang udah bisa mengakses semua yang terjadi di dunia gitu kan. Nah, jadi saya suka dengan Ilsa karena pertama dia itu nggak ribet orangnya, baiklah, baiklah, nggak ribet. Kalau lagi memang nggak sibuk, gampang lah kalau mau bikin video gitu kan. Lagian bagi Ilsa itu adalah apa ya, mempromosikan dirinya juga gitu. Terus kalau di DM, di WA, di apa selalu balas. Iya kan? Biar dikira gak sombong katanya. Biar dikira gak sombong. Karena dulu sempat nggak balas chat salah satu YouTuber juga. Terus dikira sombong. Terus dia bilang kalau yang satu baru followersnya baru dikit, subscribernya baru dikit, sombongnya minta ampun kayak gitu. Nah setelah itu baru balas respon aja gitu ya. Respon aja. Ya sekarang masih sedikit nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kedepannya kalau udah rame, wah nggak kebalas tuh satu-satu. Ya semoga bisa lah. Saya juga sekarang sering dikira sombong sama orang. Udah besar sekarang sombong ya. Emang dulu kamu pernah chat? Enggak kan? Pertanyaannya itu. Ya, udah besar tiba-tiba datang aja bilang sombong. Hah, kamu siapa gitu? Datang dari mana? Dari planet apa? Gitu. Oke, buat teman-teman nih yang mau jadi content creator, yang punya modal acting, bisa acting, yang modal cantik, ya. Terus adalah yang pingin gitu, ada nggak tip atau trik khusus dari Ilsa, ada nggak? Kalau trik dari Ilsa harus pede. Emang kamu udah pede? Insya Allah. Dulunya enggak sih kayaknya enggak. Dulunya enggak. Dulu kan masih malu-malu, ragu-ragu. Sekarang lumayan lah, nggak terlalu malu-malu. Nggak terlalu malu-maluin gitu ya. Iya, malu-maluin. Okay. Itu. Nah, itulah pede. Itu aja. Itu lama-lama pede aja sendiri gitu pede kan. aja sendiri. Gitu. Itu aja. Cuman itu rahasia suksesnya. Rahasia sukses. Tapi saya sama adik saya sama teman-teman lah sering ngebahas tentang Ilsa. Ini bisa nih berpotensi nih ke depannya nanti. Karena ada beberapa teman mereka yang baru masuk kuliah, yang followernya baru 1.000-2.000-an tiba-tiba karena sering aktif di sosmed akhirnya viral sampai ratusan ribu follower, subscriber gitu.
modal cantik doang. Iya, itu rezeki lah gitu. Tergantung kitanya mau diam di rumah aja, mau gimana gitu. Asal jangan joget-joget yang nggak jelas gitu, itu aja sih. Ya kan? Oke. Gitu guys. Ya, itu. Jadi terima kasih sekali lagi Ilsa datang untuk yang kesekian kalinya di channel YouTube-nya Abikel Mana. Semoga kedepannya kita bisa jadi partner terus gitu kan, sama-sama maju, saling mendukung gitu. Ya begitulah. Ya boleh. Ya, gitu ya. Ya udah. Ya udah lah. Udah itu. Jangan terlalu panjang, kita nggak podcast. Oke. Udah. Dah. Tentang endorse, mungkin dari teman-teman kan penasaran gimana endorse ya. Kira-kira kayak gitu kalau dari pengalaman Ilsa. Terima kasih Ilsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nggak jadi. Kayaknya bakal berlanjut terus nih. Iya, mudah-mudahan. Karena saya juga lagi butuh artis cewek. Seleb cewek. Nanti ada yang cemburu. Kayaknya enggak, soalnya udah dapat izin. Dia juga ngerti. Kayak Wendy Cagur, Sule, Andre, pelawak-pelawak kan banyak dayang-dayang cewek atau apalah gitu. Biar rame aja. Iya. Ya, paham lah penonton.